Pandemi Corona belum berakhir. Krisis kesehatan yang membekap nafas Ibu Pertiwi hampir selama 1 tahun terakhir menyebabkan roda ekonomi tak bisa 100% berfungsi, termasuk aktivitas penjualan retail yang kian terdongkel. Bank Indonesia mencatat penjualan retail secara tahunan pada Desember 2020 terkontraksi 19,2% atau lebih parah ketimbang bulanan sebelumnya, minus 16,3%. Artinya, kontraksi penjualan terjadi 13 bulan beruntun. Masa apes industri retail belum usai karena BI meramal penjualan di Januari 2021 masih bakal ambles, yaitu terkontraksi 14,2% secara tahunan. Lantaran ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali, serta faktor bencana alam di sejumlah daerah. Kontraksi ini tentunya diikuti dengan penutupan toko hingga merumahkan karyawan di dunia retail. Namun pelaku industri kini berharap lewat angin segar, pelonggaran kebijakan PPKM Mikro, mana mal, pusat perbelanjaan hingga rumah makan dapat beroperasi hingga jam 9 malam waktu setempat. Nah, sekarang ini dikembalikan lagi seperti semula sampai dengan jam 9. Nanti kita akan close tokonya itu baru mungkin jam 9:04 mungkin ya. Tetapi tentunya kita berharap ini bisa memberikan angin segar bagi industri retail, terutama di daerah-daerah yang sangat terdampak karena kesulitan bagi masyarakat untuk memiliki akses datang berbelanja ke pusat perbelanjaan yang di dalamnya ada retail modern. Ya, dengan kemarin dari jam 7 menjadi jam 8 saja sudah ada peningkatan di sektor F&B dan retail-retail lain yang memang mengharapkan traffic datang ke mall sehingga trafficnya ada, dan kantor saya dengar juga sudah 50% sekarang. Ini sangat membantu peningkatan traffic sehingga ada omset yang akan didapat dari pelaku usaha di pusat belanja dan tenan di mall. Tapi memang di dalam 1 tahun ini pasti sudah terjadi dirumahkan karena memang salesnya drop atau tokonya tidak boleh buka. Dan seperti contoh pusat permainan anak-anak belum bisa buka ya. Sadar pandemi ini melumpuhkan sendi bisnisnya, industri retail siap menggelar vaksinasi mandiri. Kebijakan ini diharap bisa mempercepat pemulihan kondisi Ibu Pertiwi. Jadi kami juga sudah mulai mengisi siapa saja yang direncanakan akan divaksin dan biayanya ditanggung oleh perusahaan ataukah karyawan ataukah termasuk keluarga karyawan dan lain-lain. Kiranya data ini bisa cepat masuk dan diperkirakan paling lambat 10 Februari sudah masuk ke Kadin. Jadi dengan adanya itu diharapkan segera pemerintah nanti bisa mengeluarkan adanya pengaturannya itu gimana sih nantinya. BI mengungkap kinerja retail anjlok di tengah keyakinan konsumen yang rontok karena penghasilan saat ini melemah disebabkan penurunan penghasilan rutin maupun omset usaha. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Januari 2021 tercatat 84,9, turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 96,5. Bila angka IKK masih di bawah 100, maka konsumen secara umum pesimistis dalam memandang perekonomian, baik saat ini maupun 6 bulan yang akan datang. BPS juga mencatat konsumsi rumah tangga menciut sepanjang tahun 2020 yang dibalut pandemi. Bicara soal mengungkit daya beli, Presiden Joko Widodo pun meminta kontribusi pemerintah daerah. Lewat penciptaan lapangan kerja, antara masa krisis ini dibutuhkan suntikan stimulus tak hanya dari APBN, namun juga APBD. Dan masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya, sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsi sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita. Selain memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat, hal tersebut juga memberikan penghasilan pada masyarakat kalau ada padat karya. Harus diingat, selama masih ada pandemi menginfeksi Ibu Pertiwi, maka mobilitas masyarakat masih bakal tercekat. Imbasnya, konsumsi hingga investasi tertahan dan ekonomi tak bisa maksimal berjalan. Masa kini, semua berharap pada pemulihan ekonomi. Namun mampukah Indonesia melangkah dengan cepat keluar dari titik nadir dan kembali ke masa pra-pandemi? Tim Liputan CNBC Indonesia.